Cerita dibuka, di situ ada seorang nekromanci yang sedang mengeluarkan kekuatan gelap miliknya. Dia menganggap kekuatan kesatria cahaya yang sedang bertarung dengannya sekarang sangatlah kuat, dengan begitu dia juga merasa kesatria cahaya itu layak menjadi musuhnya. Sedangkan kesatria cahaya itu menganggap sang nekromanci layak menjadi mimpi buruk daratan, ia juga menyebut sang nekromanci dengan sebutan Raja Abadi. Tapi sang kesatria cahaya itu tidak gentar untuk melawan nekromanci itu, karena selama mereka masih memiliki kekuatan cahaya, dia yakin mereka akan menang. Mereka berdua pun siap untuk bertarung dan siap untuk mengadu kekuatan mereka masing-masing. Tapi semua itu hanyalah drama saja. Seorang pria yang sedang meneguk minumannya merasa ceritanya sangatlah dilebih-lebihkan seperti adegan film. Dia adalah Han Song-hyun. Meskipun itu memang cuma drama, tapi itu semua adalah Han Song-hyun sendiri. Singkatnya, di tengah cahaya matahari yang menyinari bumi, di situ ada sebuah bangunan tempat inap yang berdiri kokoh. Di salah satu kamar dari bangunan itu terdengar ada suara bel pintu yang berbunyi. Nampaknya di situ ada seseorang yang mendatangi tempat Han Song-hyun. Orang itu mengaku dari divisi investigasi transmisi di Biro Manajemen Kemampuan. Dia mencoba mengonfirmasi identitas Han Song-hyun. Apakah benar dia adalah Han Song-hyun? Han Song-hyun di situ membenarkannya dan meminta petugas itu untuk melihatnya sendiri. Petugas itu berkata bila dirinya sudah mengonfirmasi identitas Han Song-hyun. Ia juga meminta Han Song-hyun untuk melapor ke Biro Manajemen Kemampuan bila dia bangun kesiangan lagi. Tak lupa juga petugas itu mendoakan supaya hari Han Song-hyun cukup menyenangkan. Setelah setengah tahun terpisah dari dunia luar, komunikasi Han Song-hyun berakhir dengan orang luar. Menurutnya itu juga berarti selama 6 bulan ke depan dia tidak perlu membuka pintunya lagi. Han Song-hyun di situ menggeledah beberapa barangnya untuk mencari sisa makanan yang ia miliki. Setelah menemukan satu, dia melihat makanan itu ternyata sudah kadaluarsa. Han Song-hyun adalah orang rumahan yang tidak keluar rumah selama 2 tahun. Meskipun beberapa orang mungkin menganggapnya tidak berguna atau memarahi Han Song-hyun karena memiliki tekad yang lemah. Tapi sebenarnya dia adalah korban dari dunia yang menyedihkan ini. Han Song-hyun berdiri menatap televisi yang masih menyala. Suara reporter dari berita di televisi mengatakan bahwa petugas pemadam kebakaran saat ini sedang memadamkan kebakaran di sebuah toko. Pelaku tersebut diduga melakukan kejahatan acak sebagai orang yang terbangun sebelum dipindahkan ke dunia lain. Orang yang terbangun atau telah terbangkitkan adalah seorang manusia pada hari tertentu mulai membangkitkan kekuatan super misterius secara acak. Setelah membangkitkan kekuatan super, seseorang akan dipindahkan secara paksa ke dunia lain dalam waktu 24 jam. Selama kondisi tertentu terpenuhi, orang itu dapat kembali ke bumi. Namun karena hanya sedikit sekali orang yang dapat kembali ke bumi hidup-hidup, begitu banyak orang yang terbangun namun putus asa. Sebelum diangkut, mereka akan melakukan berbagai kejahatan karena putus asa. 2 tahun yang lalu, Han Song-hyun juga kehilangan keluarga dan kakinya karena kejahatan ini, bahkan dia kehilangan keberanian untuk berdiri lagi. Han Song-hyun terus melatih kakinya supaya bisa digunakan dengan normal, tapi semua usahanya itu hanyalah sia-sia. Dia bertanya-tanya mengapa dia bekerja begitu keras bila tidak ada gunanya. Dia juga heran mengapa dirinya begitu takut untuk melangkah keluar pintu. Dia terus bertanya, jika saja lebih berani, apakah akan berbeda? Jika dia bisa meninggalkan rumah ini, melangkah keluar 1 langkah. Pada saat itu juga Han Song-hyun dikagetkan dengan munculnya sebuah panel sistem yang muncul tepat di depannya. Panel itu bertuliskan titik infleksi dimensi terdeteksi, terhubung ke sistem Akasha. Kebangkitan keterampilan bawaan. Tentu saja Han Song-hyun sangat kebingungan karena dia bisa terbangun secara tiba-tiba. Han Song-hyun mendapatkan kebangkitan keterampilan bawaan klon atau avatar. Sistem juga memberitahu bila orang yang telah terbangun akan dipindahkan ke dunia lain. Nampak di situ menampilkan batas waktu yang diperlukan Han Song-hyun untuk bersiap memasuki dunia lain. Han Song-hyun cukup panik dan gelisah karena ini sangatlah tiba-tiba. Dia bertanya apakah itu bercanda. Sistem memberikan peringatan, jika Han Song-hyun tidak segera pergi dalam batas waktu yang ditetapkan, ia akan dibawa pergi secara paksa. Mendapat itu, Han Song-hyun pun langsung bergegas menyiapkan semua barang yang harus ia bawa ke dunia lain. Dia tahu bahwa ada rumor dibutuhkan waktu setidaknya 1 tahun untuk kembali ke bumi karena waktu di dunia lain 10 kali lebih lambat daripada waktu di bumi. Han Song-hyun bertanya-tanya apakah dia harus bertahan hidup selama 10 tahun sebelum kembali ke bumi. Dia cukup ragu apakah dia bisa bertahan hidup. Setelah menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan barang yang akan ia bawa, di situ waktu sekarang hanya tersisa 3 menit saja. Han Song-hyun bersiap untuk masuk ke portal di depannya. Dia pun mulai melangkah masuk. Han Song-hyun bergumam bila barang yang ia bawa tidaklah banyak, karena dia sendiri saja tidak berani keluar rumah, bahkan tidak memiliki kekuatan atau keterampilan apapun. Jadi dia penasaran bagaimana dia bisa bertahan hidup di dunia lain. Han Song-hyun tiba-tiba terkejut setelah menyadari sesuatu. Dia tahu bila itu adalah sebuah teknologi.
Jadi dia bertanya apakah kekuatan super hanyalah sebuah teknologi untuk mencari tahu lebih lanjut. Han Song-hyun berniatan mencari tahunya sendiri, ia pun berteriak untuk segera menggunakan keterampilan klon. Dan pada akhirnya, muncul sosok yang sangat mirip dengan Han Song-hyun, berdiri tepat di hadapannya. Han Song-hyun dan bayangannya sendiri malah sama-sama bingung satu sama lain, ia bertanya bukankah itu adalah dirinya. Pada saat itu juga Han Song-hyun merasakan rasa sakit di kelapanya, bahkan dia merasa melihat ada dua wajahnya. Setelah itu dia sadar akan sesuatu, ya ini sesuai yang Han Song-hyun bayangkan, Dik berbagi kesadaran dengan klon miliknya. Tapi karena dia masih belum terbiasa, dia mengalami pusing ketika mencoba memisahkan kesadarannya. Han Song-hyun merasa sangat sulit untuk bertindak di saat yang bersamaan. Peringatan sistem muncul kembali memberitahu bila waktu tersisa hanya semenit lagi sebelum Han Song-hyun dibawa secara paksa. Han Song-hyun sangat terpuruk, dia merasa dalam kasus ini, memiliki klon tidaklah berguna, dia cukup herama kenapa kekuatan supranaturalnya pun tidak berguna seperti dirinya. Han Song-hyun berianya kepada klonnya, apakah dia bisa berdiri di susunan teleportasi, menggantikan dirinya. Klon milik Han Song-hyun menenangkannya, dia berkata bahwa itu akan baik-baik saja, klon itu pun mulai berjalan ke susunan teleportasi. Karena itu juga sistem muncul menampilkan sebuah pemberitahuan yang bertulis orang yang terbangun dikonfirmasi, transmisi dimulai. Han Song-hyun meminta sistem untuk segera memulainya, dan transmisi pun langsung dimulai. Han Song-hyun cukup senang karena susunan teleportasi mengidentifikasi klonnya sebagai dirinya. Pada akhirnya klon Han Song-hyun berhasil dipindahkan ke dimensi Otlika. Nampak dia sekarang berada di tengah hutan yang lebat, tapi dia juga merasakan sesuatu yang aneh. Yah, klon itu ternyata memiliki kesadaran Han Song-hyun, dia cukup heran padahal jelas-jelas dia mengirimkan klonnya pergi, tapi mengapa dirinya lah yang berada di sini. Di tengah kepanikannya sistem memberitahu jika Han Song-hyun ingin kembali ke bumi, ia harus membeli item kembali di toko Kalma. Sistem meminta Han Song-hyun bekerja keras untuk mengumpulkan karma yang bisa diperoleh dalam petualangan. Poin karma yang dimiliki Han Song-hyun sekarang adalah 0. Pada saat itu juga dia merasakan rasa sakit sama dengan sebelumnya, nampak kini dia memiliki dua pandangan yang berbeda, satu di dunia lain dan satu di bumi. Dengan itu dia baru sadar bila bukan dia yang berada di dunia lain, melainkan klon miliknya, dia hanya berbagi kesadaran satu sama lain. Tapi karena dia memang belum terbiasa, Nick merasakan pusing, dia meminta untuk segera membatalkan panggilannya, hingga sekarang dia kembali ke kesadarannya yang asli, tapi dia juga masih merasakan pusing. Dan ingin muntah, Han Song-hyun langsung berlari ke toilet, karena dia tak lagi bisa menahan rasa ingin muntah. Meskipun begitu, dia merasa dirinya masih bisa selamat dari krisis teleportasi. Han Song-hyun meminta untuk memanggil klonnya. Di situ klon milik Han Song-hyun sudah ada di hadapannya. Dia merasa ini benar-benar penuh dengan pertanyaan. Dia juga bingung apa yang akan ia lakukan dengan kemampuan yang tidak berguna ini. Secara tiba-tiba juga Han Song-hyun dikejutkan dengan sistem yang mengucapkan selamat, karena telah mendapatkan sebuah pencapaian yang luar biasa. Pencapaian itu bisa didapatkan karena Han Song-hyun bisa kembali ke bumi sendiri tanpa menggunakan Karma Shop. Siatem pun menghadiah sebuah array teleportasi alien. Han Song-hyun dapat menggunakan susunan teleportasi untuk berpindah ke tempat-tempat yang pernah Anda kunjungi sebelumnya. Fungsi ini hanya dapat digunakan sekali sehari. Mendapat itu Han Song-hyun dibuat terkejut dan bingung. Selain itu juga karma milik Han Song-hyun meningkat sangat tajam. Han Song-hyun bertanya-tanya dengan itu semua apakah dirinya menjadi orang yang paling cepat kembali lagi ke bumi. Singkat cerita, sekarang ada sebuah notifikasi yang memberitahu bila karma yang dimiliki sekarang 1.900.000. Tentu saja Han Song-hyun cukup terkejut karena karma yang ia miliki sekarang adalah 1,9 juta. Dia tak menduga hanya dengan membatalkan pemanggilan avatar bisa mendapatkan karma sebanyak itu. Dengan karma sebanyak itu sama saja setara dengan usaha 10 tahun, ia juga tak menduga untuk kembali ke bumi membutuhkan 1 juta karma. Penjelasan mengenai poin karma. Karma dibayarkan berdasarkan dampak tiap orang terhadap dunia lain. Perbuatan baik atau perbuatan buruk, menghabisi atau bekerja keras, dan lain-lain. Karma yang dikumpulkan bisa digunakan untuk memperkuat kemampuan tiap orang atau kembali ke bumi. Han Song-hyun bertanya, apakah ini adalah sebuah kesalahan? Dia juga cukup khawatir bila poin karmanya akan diambil lagi nanti. Tapi menurut Han Song-hyun dia tidak sengaja melakukannya, jadi dia tak terlalu memikirkannya. Pada saat itu dia melihat ada sesuatu yang menarik di toko karma. Di situ tertulis bahwa sesuatu itu bisa meningkatkan status. Mengenai detailnya Han Song-hyun harus melihatnya secara khusus. Han Song-hyun cukup penasaran dengan ada apa di dalam meningkat status itu. Han Song-hyun mencoba untuk melihat detailnya. Nampak panel memberitahu bahwa ini bisa meningkatkan kemampuan pemulihan dan harganya adalah 10.000 karma. Han Song-hyun cukup terkejut karena itu bisa meningkatkan kemampuan pemulihan. Pikir panjang dia pun langsung mencobanya. Dan sesuatu yang aneh pun mulai terjadi pada kaki Han Song-hyun. Dia juga merasakan sesuatu di kakinya.
Nampak di situ luka-luka yang ada di kaki Han Song-hyun sudah pulih total. Bagi Han Song-hyun, luka di kakinya bukan hanya halaman yang membuatnya tidak nyaman, tapi itu juga adalah luka yang menandakan perpisahan dengan keluarnya, dan luka yang mengurung Han Song-hyun dalam kamar. Sistem memberikan bahwa kemampuan pemulihan Han Song-hyun sudah melewati level standar. Dia juga mendapatkan skill Super Recovery. Waktu pun sudah berjalan begitu cepat setelah Han Song-hyun menggunakan poin karma untuk menyembuhkan kakinya. Di kini sangat bersemangat, bahkan dia merasa kakinya sekarang menjadi sangat kuat. Tapi dia sekarang masih memiliki banyak karma, jadi Han Song-hyun cukup bingung, harus menggunakannya untuk apa. Han Song-hyun melihat di toko karma ada sesuatu yang bisa meningkatkan kemampuan, dan harganya adalah 300 poin karma. Han Song-hyun langsung menukarkannya. Dia cukup penasaran apa yang akan terjadi jika dirinya meningkatkan skill avatar. Setelah beberapa saat, akhirnya sudah selesai. Han Song-hyun cukup puas karena ini sesuai dengan dugaannya. Dari klon yang ia ciptakan sekarang sangat mirip dengan dirinya, ia terlihat gagah, ia sangat puas dengan hasil dari usahanya selama ini. Setelah meningkatkan skill avatar, kesadaran Han Song-hyun kini menjadi 2, menjadikannya bisa bergerak bebas. Dan, skill baru yang ia dapatkan melalui peningkatan kemampuan, pusat pikiran, menyaring rangsangan dan emosi, hanya menerima informasi yang Han Song-hyun inginkan. Kemampuan ini tidak hanya membebaskan Han Song-hyun dari penyakit dimensi, tetapi juga menghilangkan rasa sakit ketika avatar Han Song-hyun terluka. Selain itu, dia dapat berpetualang di dunia lain dari pojok kamar yang nyaman. Han Song-hyun dapat mengendalikan avatarnya seperti bermain game. Bukan hanya itu saja perubahannya. Sekarang Han Song-hyun bisa menjadi 3. Han Song-hyun bertanya-tanya apakah avatarnya bisa bertambah saat Dik berkembang. Dia sendiri lama-lama jadi pusing. Karena Han Song-hyun tidak bisa terus-terusan memanggil para klonnya dengan sebutan avatar, dia mencoba untuk memberikan mereka nama, tapi dia cukup payah dalam pemberian nama. Mereka bertiga pun secara bersamaan mencoba berpikir mencari nama yang tepat. Setelah berpikir lama, 2 avatar Han Song-hyun melihat 2 benda dengan merek yang berbeda. Salah satu dari avatar Han Song-hyun memutuskan bila namanya sekarang adalah Hans. Deskripsi kemampuan umum in the Hub, Super Recovery. Kemampuan individu mana affinity catatan avatar pertama Han Song-hyun. Dan yang satunya juga memutuskan menamai dirinya sebagai Hans. Deskripsi kemampuan umum in the Hub, Super Recovery. Kemampuan individu durability catatan avatar kedua Han Song-hyun. Han Song-hyun bertanya-tanya, mengapa mereka tidak berguna? Dia juga bertanya apakah mereka harus menjalankan misi utama yang tertunda. Mereka bertiga pun menjalankan tugas mereka masing-masing. 1. Bergegas pergi ke dunia lain. Satu lagi bertugas membuang sampah yang tertumpuk selama 1 tahun. Satunya lagi, atau tubuh utama tentu saja dia hanya diam, duduk dan berpikir. Keynes yang bertugas membuang sampah berpikir. Dia tidak merasa gugup sama sekali. Han Song-hyun menganggap mini hubnya berjalan dengan baik. Ia juga berpikir mungkin Hans juga pasti sudah sampai ke dunia lain. Nampak di situ Hans sudah berada di dunia lain. Dia tak menduga ternyata di tempat ini sudah malam hari. Ya beberapa tidak ada sesuatu yang keluar di hutan yang damai ini. Namun dari semak-semak ada sesuatu yang sedang memantau Hans. Ternyata itu adalah seekor Black Panther. Hans yang melihat itu cukup terkejut. Dia bertanya bagaimana Black Panther itu bisa muncul tiba-tiba. Tanpa aba-aba, Black Panther itu langsung menyerang Hans. Hans langsung mencabut pedangnya bersiap untuk melawan Black Panther itu. Hans menahan mulut Black Panther dengan pedang miliknya. Melihat air liur yang keluar dari mulut Black Panther, Hans merasa itu sangatlah menjijikan. Tapi ini juga sesuai dengan yang apa ia pikirkan. Ia tidak merasakan takut atau sakit di tempat ini. Dengan kata lain, ini sama saja dengan sebuah damage. Hans langsung menggunakan jurus Mana Ejection untuk menghabisi Black Panther itu, hingga pada akhirnya dia pun berhasil mengalahkannya. Dia bertanya apakah karena dia masih lemah jadi pertarungan ini terasa sangat sulit, terlebih lagi dia akan berada dalam masalah jika hanya diam dan bertemu dengan monster lain. Di tengah gumamanya Hans melihat ada sebuah pemukiman. Dia tak menduga ternyata ada sebuah desa di tempat ini. Disclaimer, penempatan nama Hans pada cloning Han Song-hyun yang berada di dunia lain ini, saya mengambilnya sesuai dengan nama dari masing-masing klon milik Han Song-hyun. Jadi saya tidak memanggil klon Han Song-hyun dengan sebutan nama Han Song-hyun. Singkatnya, sekarang Hans sudah tiba di desa itu. Dia disambut oleh seorang laki-laki tua. Dia mengucapkan selamat datang kepada Hans. Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Malcolm, seorang kepala desa. Dia memuji Hans karena bisa melewati hutan yang dipenuhi banyak monster berbahaya. Hans bertanya pada Malcolm, apakah dirinya bisa tinggal di desa untuk semalam. Dengan senang hati Malcolm menerima Hans, karena baginya mereka harus saling tolong-menolong. Menerima itu Hans sangat berterima kasih. Malcolm berkata bahwa dia baru pertama kali melihat pakaian yang digunakan oleh Hans. Dia bertanya apakah Hans berasal dari tempat yang jauh. Hans beralasan bahwa itu karena dia satu demi satu mengumpulkan barang dan berkeliaran. Malcolm memahami maksud dari Hans, karena dia juga sudah lama tidak melihat orang luar. Malcolm mengajak Hans untuk minum di kedai desa.
Singkatnya, sekarang Hans sudah selesai minum dengan Malcolm. Dia tak menduga bahkan dia diberikan sebuah kamar kosong. Dia merasa orang desa di sini sangatlah hangat. Dia juga sudah lama tidak menikmati waktu bersama orang lain. Hans pun mulai mengantuk dan memutuskan untuk tidur, tapi di situ ada seseorang yang mendatangi kamar Hans. Sedangkan di bumi, Han Song-hyun di situ sedang menikmati minumannya. Dia merasa semua itu sangat nikmat, makan ayam setelah mandi dilanjut dengan minuman segar sambil keliling dunia lain. Meskipun juga merasa bersalah kepada Hans, Hans di situ sedang melakukan latihan kesehatan untuk memanfaatkan kemampuan durability miliknya. Han Song-hyun tidak tahu kapan harus mengirimnya, jadi ada baiknya mempersiapkan dia terlebih dulu. Han Song-hyun mengucapkan selamat kepada Hans karena telah bekerja keras. Han Song-hyun juga akan segera mencari tahu lebih banyak tentang dunia lain dan tempat seperti apa dunia lain itu. Han Song-hyun membuka laptopnya. Dia berniat untuk memainkan peran sebagai panglima tertinggi yang sempurna. Tapi sebelum itu, dia merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Di situ muncul notifikasi pemberitahuan, bila avatar telah mokat, semua kemampuan dan data yang telah diakumulasikan milik avatar akan diatur kembali. Tentu saja Han Song-hyun tak menyangka Hans ternyata sudah mokat.